Kita mulai lagi ya. Ini mata kuliah apa? Big Data Analitik ya. Analitik. Kemudian apa? With PySpark ya. Saya tambahin with PySpark ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 bulan 4. Siapa yang ulang tahun? Ada yang ulang tahun ya. Ada. Anak saya ya. Iya. Pertemuan berapa sekarang? Pertemuan 5 ya. Pertemuan 5. Oke, kita sudah sampai pada praktikum ya, praktek lah ya. Ini kelas apa? Kelas BI 19 pagi. Walaupun secara teorinya saya belum terlalu banyak menyampaikan ya. Oke. Jadi 2 minggu lagi kita UTS. Nah, nanti Anda lihat di LMS ya. Anda lihat di LMS itu saya Anda ada kewajiban di hari ini untuk mengerjakan latihan gitu ya, untuk mengerjakan latihan. Senang dong ya? Oke. Latihan itu untuk membantu UTS-nya ya. Jadi ini sebenarnya latihan UTS ya. Oke, nah kalau Anda lihat di LMS itu udah ada yang submit aja ini ya. Oh gitu. Tadi udah ngaku tuh. Ya, ya oke. Jadi apa yang kita perlukan? Yang pertama kita perlu folder ini ya, folder ini. Seperti materi minggu lalu. Oke, tadi saya mau nyampein tugas ya. Jadi kalau Anda lihat di PDF halaman terakhir di LMS ya, itu ada latihan minggu ini. Kelihatan nggak? Ini ya. Nah, ini adalah ini sebenarnya capturean minggu lalu ya. Carilah sebuah file dengan format CSV dengan minimal memiliki 10 kolom dan 10.000 baris data. Udah dong, udah dapat dong. Kemudian lakukan semua operasi atau metode yang sudah dibahas di atas ini ya. Yang di sini nih ya, yang dibahas di PDF ini ya. Jadi belum semua. Oke, saya nggak mengulang lagi bagaimana PySpark-nya. Kita posisinya sekarang sudah ada di sini ya. Data manipulation in PySpark ya. Oke, jadi silakan di restart and clear output gitu ya. Oke, semuanya laptopnya udah bisa kan? Kemudian udah ada OBS kan di laptopnya kan? OBS atau aplikasi untuk merekam layar monitor dan webcam udah ada kan? Jimit sekarang udah nggak bisa ngerekam. Zoom 40 menit ya. Ya, Zoom masih bisa ya. Ya, berarti bisa pakai Zoom ya. Tapi Zoom kalau belum nggak bayar terpotong berapa menit? Durasi apa tuh? Ya, durasinya nggak lewat dari 40 menit berarti ya. 40 menit udah lama. Ya, oke. Nah, kita udah punya environment, kita udah punya sistem yang sudah siap menjalankan big data menggunakan PySpark. Nah, di sini kali ini saya menjelaskan baris per baris gitu ya. Kemarin ketika saya jelaskan kok kayaknya ada yang hilang gitu ya. Ada yang kurang ya. Jadi ini saya bikinkan. Jadi kalau bahasanya agak-agak roaming ya, ini saya bikin sendiri ya. Jadi mohon dipahami gitu ya. Kadang-kadang yang paham kurang paham gitu. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Jadi nanti UTS-nya Anda ada part 4 ya. Yang part 4 itu adalah bikin video gitu ya. Ya, video lagi, Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Supaya Anda bisa menjelaskan lah ya. Oke, coba kita bahas satu-satu ya. Ini saya targetnya 30 menit saya jelaskan, nanti Anda bisa explore dengan latihannya ya.
Mudah-mudahan 30 menit selesai. Kalau enggak gimana Pak? Ya, ditambah lagi ya 15 menit gitu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini saya saya bahas satu-satu ya. Oke, jadi kalau misalnya oh ini terlalu kompleks Pak, nih saya bahas satu-satu ya. Oke, pertama ada di sini kalau Anda lihat di sini sudah eksekusi ya. Kalau di sini adalah in itu bilangnya apa? Input ya, input. Kemudian ini adalah line number eksekusi. Eksekusi yang pertama gitu ya. Ini berarti sudah run ya. Kalau sudah ada angka 1 berarti dia sudah run. Kalau yang belum kayak gimana Pak? Yang belum kayak begini. Oh, kemana dia? Kok nggak ada? Tak pindahin sih yo. Ya, kayak gini ya. Nah, ini belum ya. Nah, ini berarti dia belum run. Pak, saya ada angkanya Pak ya, tinggal di kernel, kemudian apa? Restart and clear output. Maka bayangannya gini bayangannya. Bayangannya Anda menggambarkan bahwa ini ada satu tempat ya. Katakanlah namanya workspace ya. Namanya apa? Workspace. Nah, workspace ini nanti dia punya tempat. Namanya apa? Dia punya tempat yang bisa kita gunakan. Bayangin aja lapangan bola gitu ya. Bayangin apa? Lapangan bola. Nanti lapangan bola ini bisa kita pakai tempatnya untuk menaruh sesuatu. Itu adalah memori ya. Kita bilang apa tadi? Workspace. Jadi ketika kita ngereset kemudian clear output, maka yang tadinya datanya udah banyak, kita apain? Kita bersihin lagi. Gitu ya. Jadi sekarang dalam workspace-nya tidak ada apapun, tidak ada variabel. Bisa kebayang nggak? Ya ini bayangannya ya. Ya ini bayangannya. Nah, kemudian di situ kita membutuhkan beberapa library gitu ya. Kita butuh library. Nah, ini saya jelaskan di sini. Yang pertama namanya library namanya apa? FindSpark ya. Nama library-nya FindSpark. Nah, importnya berarti kita seperti apa? Seperti gambarannya ini adalah lapangan bola gitu ya. Ini lapangan bola. Si FindSpark ini bayangkan adalah seseorang yang punya fungsi, kemudian kita bawa ke sini. Kita bawa mana? Ke workspace kita. Nah, itu fungsi dari import. Import itu kita narik si FindSpark. Kamu nanti ikutan ya di workspace saya. Gitu ya. Itu namanya FindSpark. Gunakan dengan apa tadi? Import FindSpark. Jadi sekarang FindSpark ini dikenal di workspace ini. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Yang kedua, di situ ada yang namanya apa perintah yang kedua? FindSpark.init ya. Jadi ini adalah metode ya. Apa namanya? Metode itu apa Pak? Metode itu bahasa Indonesianya ya metode ya. Metode. Atau bisa juga fungsi. Cirinya di sini. Cirinya ada apa? Ada kurung buka, ada kurung tutup. Nah, ini FindSpark ini merujuk pada FindSpark yang di sini. Ya. Berarti yang kedua apa? Yang kedua itu bayangannya kita ngasih perintah sama si FindSpark-nya supaya ngapain? Supaya si FindSpark-nya dia init gitu ya. Kamu init ya gitu ya. Bisa kebayang Pak enggak? Itu metodenya. Nah, di sini ada penjelasannya nih, ada penjelasannya. Mana penjelasannya? Baris pertama kita gunakan untuk mengimport library FindSpark. Library ini digunakan untuk mencari direktori di mana FindSpark terinstall di komputer kita. Ini di Windows dilakukan, kalau di Linux saya nggak harus ya. Sehingga nantinya library FindSpark dapat diimport. Itu adalah yang pertama. Baris kedua apa? Baris kedua digunakan untuk menentukan lokasi FindSpark yang sudah terinstall. Dalam hal ini perintah FindSpark init memanfaatkan letak direktori di sistem variabel spark home ya. Jadi ini yang perlu kita gunakan gitu ya. Bisa dipahami ya? Ini fungsinya. Kalau enggak kita nggak bisa jalanin. Enggak apa? Sparknya nggak bisa jalan gitu ya. Itu kegunaan dari dua perintah yang di atas ya. Jadi kalau misalnya Pak saya sudah restart tapi belum di run ya, berarti belum dikenalkan. Berarti harus diapain? Di run. Caranya gimana? Shift sama enter. Kalau library-nya sudah diinstal maka dia dikenal. Tapi kalau belum diinstal maka dia akan komplain ya, no module gitu ya. Sampai sini sudah ya. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua di sini ada perintah apa?
from file spark.sql apa import spark session. Nah, berarti bayangannya yang mau kita import siapa? Spark session. Yang mau kita import adalah spark session. Tapi spark session posisinya di mana? Jadi gambarnya gini. Spark session ya, itu dia ada di mana tadi? PySpark SQL ya. PySpark SQL. PySpark kemudian titik SQL. Tempatnya dia nih Spark session ini ada di dalam PySpark titik SQL. Nah, berarti sekarang yang kita panggil siapa? Si Spark sessionnya. Jadi Anda bayangkan sekarang kita tambahin ada kelas namanya apa? Spark session mau kita pakai, kita import kan. Nah, sekarang kita punya dua di sini. Apa aja? Find Spark sama Spark session. Nah, nanti si Spark session dia punya metode-metode gitu ya. Metodenya apa di sini? Yang kita gunakan Spark session, kemudian apa? Ada builder, kemudian apa? Ada app name, kemudian ini nama dari app name-nya, kemudian get or create. Nah, ini saya jelasin nih satu-satu. Apa di sini? Baris perintah pertama merupakan komentar. Cirinya apa? Ada tanda hash seperti ini. Kalau komentar diapain? Diabaikan. Dianggapnya nggak ada. Nggak enak ya jadi komentar ya. Oke ya. Berarti dia nggak dianggap sebagai sebuah perintah gitu ya. Nah, perintahnya yang mana Pak? Perhatikan di sini. Di sini ada apa? Ada Spark session. Spark session di sini adalah Spark session yang di sini. Kan udah dikenalin. Nah, Spark session itu punya metode-metodenya, punya atribut-atributnya. Nah, ini fungsinya ada di sini ya. Baris perintah kedua kita gunakan untuk mengimport library Spark session, di mana library ini berada dalam library yang lebih besar yaitu library PySpark. Ini sudah saya jelasin tadi ya. Baris perintah ketiga kita gunakan untuk membuat apa di sini? Spark session dengan cara menggunakan builder pattern method builder dan menggunakan metode get or create ya. Jika Spark session sudah ada maka kita gunakan, kalau belum kita create. Nah, jadi di sini kita gunakan apa? Kita membuat sebuah session baru ya, Spark session baru. Nah, cuma nanti ini perintahnya nih. Pokoknya perintah ini kita membuat sebuah session di Spark gitu ya, yang baru, get atau create. Nah, yang harus dipahami di sini ada variabel namanya apa? Spark. Nah, jadi si Spark ini adalah gambarannya gimana Pak? Gambarannya gini. Ini saya kasih konsep OOP sebenarnya ya. Ini udah kita udah pelajari di mana struktur data sebenarnya. Apa tadi perintahnya? Spark sama dengan apa? Spark session yang panjang ya. Nah, ini saya nggak lengkapin. Nah, ini adalah objeknya. Oke, ini adalah objeknya. Ini adalah saya bilang ini adalah objek referennya. Nah, tempatnya di sini. Ini adalah ada satu objek namanya apa? Spark session di sini. Katakanlah Spark aja lah ya, Spark session lah ya. Nah, tapi yang tahu tempatnya itu adalah variabel namanya Spark. Nah, dia tahu tempatnya. Ingat nggak waktu struktur data? Itu ini gunanya. Ini kita pakai di sini. Yang perlu dipahami apa di sini? Yang pertama, ada satu variabel namanya apa? Spark. Ini kalau kita ganti namanya bisa apa enggak? Bisa ya. Oke, berarti sekarang kita fokus pada apa? Kata Spark. Spark itu tahu Spark session ada di mana. Namanya apa, kemudian dia apa mau diambil, apa mau di create. Berarti sekarang fokusnya kemana? Spark ini adalah instant atau objek referen dari Spark session. Itu aja ya. Maka ini kalau diganti yang lain bisa nggak Pak? Bisa. Yang nggak boleh diganti itu yang ini. Tapi kalau data wrangling bisa ya. Ini label aja ya. Ini label. Yang ini semua nih nggak boleh diganti. Ya. Ini bisa. Yang ini juga bisa. Udah ya. Ini yang agak susah dijelasinnya, tapi saya pikir saya jelasin aja. Oke, apa tuh? Ini sudah ya. Selanjutnya masih di baris perintah ketiga, Spark session yang berhasil kita create akan direference oleh variabel Spark. Tadi yang saya jelasin ya. Sehingga cara kita mengakses Spark session objek adalah dengan cara mengakses variabel Spark. Jadi dia tahu tempatnya, maka kita nanya sama dia. Siapa tadi? Spark session. Bisa dipahami ya? Nah, yang ketiga, ini cuma perintah. Ada library namanya siapa? Ada library namanya sys. Sys ini sistem ya. Sys ini bisa kita gunakan untuk mengetahui
Python versi berapa, Spark versi berapa. Ini tidak mandatori, dia hanya pengen tahu Python yang kita gunakan versi berapa, 37. Kemudian Spark yang kita gunakan versi berapa, 3.03. Ini tambahan aja ya. Tapi dengan perintah, dengan bantuan siapa tadi? Dengan bantuan library namanya apa? Sys. Sudah ya? Oke, dah. Pokoknya nanti Anda tahu lah. Nah, ini yang baru yang harus detailnya. Ini udah minggu lalu kita bahas ya, kita bahas lagi. Oke, nanti Anda kan menggunakan file yang baru ya. Maka ini apa? Ini adalah string. Ya, ini string nih. Kenapa string, Pak? Karena diawali tanda petik 2, diakhiri tanda petik 2. Ini juga string. Ini juga string. Ini juga string. Ini juga string. Tapi ini ada nilainya. Ini nama ya. Ini nama. Ya kan string, Pak. Iya, seperti itu. Nah, tapi Anda lihat di situ, di sampingnya apa? Ada variabel namanya apa? File location. Jadi gambarannya gini gambarannya. File location adalah sebuah variabel yang dia tahu di mana menyimpan string namanya apa? Movie underscore data underscore part 1.csv. Jadi kalau kita nanya ke dia, maka jawabannya adalah ini. Gitu ya, variabel itu konsep variabel. Jadi di sini ada berapa variabel? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Variabel pertama menyimpan nama file, variabel kedua menyimpan tipe filenya, variabel ketiga menyimpan apa? Inverse skemanya itu tipe data dari masing-masing kolom sebenarnya. Tapi di sini kita kasih false. Kalau false nanti semuanya jadi string tipe datanya. Yang keempat apa? Apakah baris pertama akan kita jadikan sebagai header? Ini minggu lalu udah kita bahas. Nah, nanti ketika Anda pakai data baru, hati-hati namanya, hati-hati tipe datanya, hati-hati apakah ada headernya. Ya, kalau nggak ada kita bisa kasih ya. Yang terakhir ini apa? Delimiter itu apa? Separator antara satu data dengan data yang lain. Ini kalau Anda baca datanya nggak kebaca, lihat delimiternya apa. Nanti bisa diganti apakah dia koma gitu ya. Bisa diganti apakah dia titik koma gitu ya. Pokoknya tergantung dari delimiter itu apa tadi? Ya, pembatas. Ini saya bahas satu-satu ya. Coba kita baca aja. Kayaknya nggak selesai setengah jam ya. Baris perintah kedua, kita membuat sebuah variabel yang menyimpan nilai dari nama file atau dataset yang akan kita gunakan. Anda paham nggak nih yang saya tuliskan bahasa Indonesia ya? Kita akan menggunakan variabel ini untuk mengakses nama dari dataset yang kita gunakan gitu ya. Jadi nanti yang diganti apa, Pak? Nama variabel bisa diganti ya, nama file juga bisa diganti. Tapi nanti disesuaikan di bawahnya. Yang ketiga apa? Baris perintah ketiga, kita akan menyimpan tipe dari file ya, atau yang dataset yang kita gunakan. Nanti bisa aja XLS. Apa itu XLS? Kalau Excel itu apa formatnya? Kayak gini lah ya. Oke. Nanti kita lihat dulu. Bisa nggak Pak kita baca Excel? Bisa ya. Oke, dah ya. Baris perintah kelima, kita menyimpan nilai false untuk variabel inverse schema. Dengan nilai ini, tipe data dari setiap kolom adalah string. Udah 20 menit aja ya. Oke guys, ya ternyata